Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipi Tohi Ramadhani. Saya Divino Narendra. Selamat datang di podcast Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Pada podcast ini kami akan membahas mengenai gerakan organisasi sekuler pada tahun 1926 sampai 1927. Latar belakang dari adanya organisasi sekuler ini yaitu masuknya ideologi-ideologi dunia ke Indonesia terjadi pada permulaan abad ke-19. Jika digeneralisasikan, ideologi tersebut terdapat dua macam ideologi. Yang pertama ada ideologi universal, yaitu ideologi yang menginginkan agar agama menjadi kekuatan penentu atau utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua yaitu organisasi sekuler, di mana suatu ideologi yang menghendaki agar jangan sampai agama menjadi salah satu kekuatan dalam kehidupan kenegaraan. Masa pergerakan di Indonesia ditandai dengan perubahan dengan cara munculnya organisasi-organisasi modern. Perjuangan yang dulu bersifat kedaerahan dan hanya mengandalkan cara-cara kekerasan dengan perang dan sebagainya berubah menjadi semakin nasionalis dan tidak lagi menggunakan otot. Sejarawan Soehartono membagi organisasi pergerakan menjadi organisasi berbasis agama dan organisasi sekuler. Pembagian ini sebenarnya masih agak membingungkan karena tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan organisasi berbasis agama serta organisasi sekuler. Nah, pada podcast ini kita akan menjelaskan mengenai organisasi sekuler yang ada pada masa pergerakan Indonesia. Organisasi sekuler sendiri bisa diartikan sebagai organisasi pada masa pergerakan yang berusaha memisahkan antara kepentingan agama dan juga politik. Ada beberapa aliran dalam sekuler di Indonesia yang dominan pada tahun 1926 hingga 1927, yaitu ada Partai Komunis Indonesia dan juga Radikal Konsentrasi. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai Partai Komunis Indonesia. Pembentukan PKI ini berawal dari sebuah organisasi bernama Indis Sosial Demokratis Vereniging atau yang disingkat ISDV. Pada Kongres ISDV di Semarang pada Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau yang disingkat dengan PKH. Lalu pada tahun 1924 diadakan Kongres Komintern kelima, di mana hasil dari kongres tersebut adalah pengubahan nama kembali menjadi Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat PKI. Tujuan utama dari Partai Komunis Indonesia ini adalah untuk menantang imperialisme dan juga kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Lalu organisasi yang selanjutnya itu ada Radikal Konsentrasi. Setelah Volksraad dibentuk pada tahun 1918, maka ada usaha untuk mempersatukan aliran-aliran politik yang ada pada waktu itu yang dapat disebut juga sebagai golongan kiri. Karena itu atas prakarsa dari ISDV didirikan suatu fraksi dalam Volksraad tadi yang disebut sebagai Radikal Konsentrasi. Organisasi-organisasi yang ikut di dalamnya yaitu ada ISDV, BU, SI, dan juga NIP. Sudah tentu tujuan fraksi ini untuk mengajak anggota-anggotanya menuntut berbagai kepentingan kepada pemerintah. Gerakan radikal memang mendapat iklim yang baik untuk berkembang karena didukung dengan situasi yang ada. Radikalisme yang memuncak dengan meletusnya pemberontakan pada tahun 1926 adalah klimaks agitasi yang didalangi oleh Partai Komunis yang mempraktekkan perjuangan kerasnya. Gubernur Jenderal Foch dan juga Graeff mewakili pemerintah yang reaksioner terhadap pergerakan rakyat. Sebaliknya, kaum pergerakan semakin berkobar semangatnya dan semakin meningkat kesadaran politiknya. Lalu jalan buntu yang dilakukan komunis akhirnya menimbulkan orientasi baru yang bersifat nasionalis. Selanjutnya pembahasan mengenai pemberontakan berdarah PKI pada tahun 1926 sampai 1927. PKI yang sebelum tahun 1923 bernama Indis Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV telah mengobarkan pemberontakan, yaitu pada tahun 1926 di Banten serta 1927 di Sumatera Barat. Pemberontakan ini pecah pada tanggal 12 November 1926 malam. Di Labuan, serangan terjadi lewat tengah malam dengan sasaran utama yaitu rumah asisten Wedana. Dalam serangan itu, asisten Wedana yaitu Mas Wiryadi Kusumo dan keluarganya berhasil ditawan dan dibawa ke Caringin oleh pemberontak.
Selain di Banten, di waktu yang bersamaan pemberontakan juga terjadi di Bandung, Kediri, Banyumas, Pekalongan, Kedu, dan Jakarta. Dari semua tempat itu, perlawanan yang paling sengit terjadi di Banten. Sementara di Sumatera Barat, pemberontakan terjadi di Silungkang pada malam tahun baru tahun 1927. Kemudian dampak dan pengaruh dari adanya gerakan sekuler yang terjadi pada 1926 sampai 1927. Beberapa dampak yang terjadi baik dari pihak pemerintah Hindia Belanda, internal PKI maupun masyarakat sipil, yaitu yang pertama, pemerintah Hindia Belanda membubarkan PKI. Yang kedua, pimpinan PKI ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan sebagian melarikan diri ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, hubungan kaum komunis antara Hindia Belanda dan kaum komunis Belanda mulai merenggang. Yang terakhir yaitu kaum komunis berselisih dengan umat Islam di Indonesia. Nah, kesimpulan dari podcast tadi yakni organisasi sekuler sendiri dapat diartikan sebagai organisasi masa pergerakan yang berusaha memisahkan antara kepentingan agama dan politik. Nah, beberapa organisasi aliran sekuler di Indonesia yang dominan pada tahun 1926 sampai 1927 yaitu ada Partai Komunis Indonesia dan juga Radikal Konsentrasi. Di Banten, pemberontakan PKI ini dipimpin oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Khotib. Pemberontakan pecah pada tanggal 12 November 1926 malam. Lalu di Labuan serangan terjadi lewat tengah malam dengan sasaran utama rumah asisten Wedana. Sementara di Sumatera Barat, pemberontakan di Silungkang pada malam tahun baru 1927. Nah, setelah kegagalan dari pemberontakan tahun 1926 sampai 1927, pemerintah Hindia Belanda membubarkan PKI dan juga menangkap pimpinannya. Hubungan kaum komunis Hindia Belanda dan juga Belanda pun merenggang serta terjadinya perselisihan antara umat Islam dan juga PKI di Indonesia. Ya, sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,